Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi limpahan kesehatan, insya Allah. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana nabinya para nabi yang telah membawa peradaban umat Islam. Di sini kami dari kelompok 2, yang dimana para anggotanya yaitu yang pertama ada Nur Hafifah, yang kedua Asnita, yang ketiga Yuda Ananda Putra, yang keempat Said Wahyu, dan yang kelima Mawar Syukur selaku materi dan juga moderator. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang perilaku konsumen. Adapun sub-sub materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, memahami pentingnya pengetahuan atau pemahaman terhadap perilaku konsumen. Yang kedua, memahami ragam tahapan dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Yang ketiga, memahami faktor atau variabel dan jenis proses pemecahan masalah konsumen. Yang keempat, memahami faktor atau variabel sosial dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memahami faktor atau variabel psikologis dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami dari kelompok 2 akan memaparkan sub-sub materi yang telah saya sebutkan tadi. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah, NIM 18.33007. Baik, di sini akan membawakan materi pertama, yaitu memahami pentingnya pengetahuan atau pemahaman mengenai perilaku konsumen. Mengapa kita perlu memahami perilaku konsumen? Agar kita sebagai pelaku usaha dapat memberikan sebuah alternatif yang jauh lebih baik dibanding pesaing kita sebagai pelaku usaha. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Jadi, perilaku konsumen adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh konsumen untuk menilai, memperoleh, dan menggunakan barang atau jasa melalui sebuah proses pembelian yang diawali oleh sebuah pengembalian keputusan. Perilaku konsumen sendiri dapat kita dibagi menjadi 2, yaitu perilaku yang bersifat rasional dan perilaku yang bersifat irasional. Apa itu perilaku rasional dan irasional? Jadi, perilaku rasional adalah perilaku konsumen di dalam melakukan sebuah pembelian barang atau jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, seperti kebutuhan umum dan kebutuhan yang mendesak. Contoh yang dapat saya berikan yaitu saya pergi ke pasar, tetapi setelah saya sampai ke pasar, saya melihat jilbab. Nah, yang awalnya saya ke pasar hanya untuk membeli ikan, tetapi karena tertarik dengan jilbab tersebut, akhirnya saya membeli jilbab tersebut. Jadi yang awalnya itu saya hanya bertujuan ke pasar untuk membeli ikan, tetapi ada rasa ingin memiliki sebuah kebutuhan umum, akhirnya saya membeli jilbab tersebut. Kemudian ada sifat irasional.
irasional adalah perilaku yang mudah dibujuk oleh sebuah iming-iming diskon dari barang atau jasa yang dijual. Contoh yang dapat saya berikan yaitu di sebuah toko baju busana muslim ada diskon besar-besaran dengan diskonnya mencapai hampir 50%. Si konsumen karena melihat baju tersebut diskon, maka konsumen tersebut tertarik untuk membelinya. Nah, bedanya antara sifat rasional dan irasional. Jika irasional di sini konsumen itu memiliki sebuah kebutuhan umum yang harus mereka penuhi juga. Sedangkan irasional adalah seorang pembeli karena melihat diskonnya besar-besaran, akhirnya dia tuh konsumen itu sangat tertarik dengan diskon yang ditawari oleh toko tersebut. Kemudian saya akan memberikan tips termudah mengenali perilaku dari konsumen. Ada 4 yang dapat saya berikan. Yang pertama, kita harus membaca buku, kemudian mencari menjelajahi internet. Yang ketiga, interaksi langsung kepada konsumennya. Dan keempat, berkomunikasi dan memperkenalkan diri. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami ragam tahapan dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Tahap-tahap keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Kedua, pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam 4 kelompok, yaitu sumber pribadi seperti keluarga, teman, tetangga, dan kenalan. Sumber komersial seperti iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, dan pajangan di toko. Sumber publik seperti media massa, organisasi penentu peringkat konsumen. Sumber pengalaman seperti penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. Jumlah dan pengaruh relatif sumber-sumber informasi itu berbeda-beda, tergantung pada kategori produk dan karakteristik pembeli. Melalui pengumpulan informasi, konsumen tersebut mempelajari merek-merek yang bersaing, serta fitur merek tersebut. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif, yaitu model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. Beberapa konsep dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan. Atribut yang diminati oleh pembeli berbeda-beda tergantung jenis produknya. Keempat, keputusan pembelian dalam tahap evaluasi. Konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan.
Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Ketidakpuasan pasca pembelian. Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembeli atas produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, pelanggan akan kecewa. Jika ternyata sesuai harapan, pelanggan akan puas. Dan jika melebihi harapan, pembeli akan sangat puas. Tindakan pasca pembelian. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen tersebut puas, ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk tersebut. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Jika para konsumen menyimpan produk itu ke dalam lemari untuk selamanya, produk tersebut mungkin tidak begitu memuaskan, dan kabar dari mulut ke mulut akan gencar. Jika para konsumen tersebut menjual atau menukar produk tersebut, penjualan produk baru akan menurun. Para konsumen dapat juga menemukan kegunaan baru produk tersebut. Jika para konsumen membuang produk tersebut, pemasar harus mengetahui cara mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut dapat merusak lingkungan. Pada kesempatan kali ini, pada hari yang mulia ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang perilaku konsumen, dan telah dijelaskan oleh teman-teman satu kelompok saya, dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memahami faktor atau variabel situasi yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu adalah proses pilihan konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Diawali pada saat konsumen menerima beberapa rangsangan yang mempengaruhinya. Proses pilihan konsumen ini dipengaruhi oleh karakteristik produk atau jasa. Karakteristik konsumen serta lingkungan menurut Aditya mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengembalian keputusan pembeli produk yang berimplikasi pada adanya perbedaan perilaku tiap individu dalam usaha memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Faktor individu dalam perilaku membeli dan mengkonsumsi. Personality secara psikologi membentuk 3 kerangka kerja yang saling berhubungan, yang mana memiliki level of analysis yang seringkali overlap. Ketiga kerangka kerja yang dimaksud yaitu personality traits, yaitu berhubungan dengan karakteristik individu yang berlainan secara situasional dan bersifat sementara. Kemudian, yang kedua, personal concern, yang berhubungan dengan tujuan yang akan dilakukan orang dan strategi yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu individu dalam bentuk cerita kehidupan, yaitu berhubungan dengan narasi yang mana konstruk orang untuk mengintegrasikan ingatan mereka di masa lalu. Dan selanjutnya, faktor-faktor situasi konsumen. Pengaruh situasional dalam konsumen adalah faktor personal dan lingkungan sementara yang konsumen. Pengaruh situasional dalam konsumen adalah faktor personal dan lingkungan sementara yang muncul pada saat aktivitas konsumen, sehingga situasi konsumen meliputi faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, melibatkan waktu dan tempat di dalam aktivitas konsumen. 2. Mempengaruhi tindakan konsumen seperti perilaku pembelian. 3. Situasi konsumen relatif merupakan jangka pendek, tidak termasuk karakteristik personal yang berlaku dalam jangka panjang.
Faktor situasional adalah kondisi sesaat yang muncul pada tempat dan waktu tertentu, yang mana kemunculannya terpisah dari diri produk maupun konsumen. Mendefinisikan situasi sebagai semua faktor yang utama terhadap tempat dan situasi yang tidak menurut pengetahuan seorang intra-individu dan stimulasi alternatif pilihan dan memiliki bukti dan pengaruh sistematis pada perilaku saat itu. Pengaruh situasional adalah kekuatan sesaat yang tidak berasal dari dalam diri seseorang atau berasal dari produk atau merek yang dipasarkan. Pengaruh situasional adalah kondisi yang tersebut maupun dari merek suatu barang, yang mana dalam hal tersebut terdapat stimulus yang sangat kuat untuk mempengaruhi orang melakukan kegiatan konsumsi. Pengaruh situasi sangatlah berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu barang atau produk. Ya, mungkin kira-kira seperti itu ya yang dapat saya jelaskan sedikit tentang perilaku konsumen atau yang dapat memahami faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengaruh situasi. Mungkin kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan materi dengan judul faktor atau variabel yang mempengaruhi konsumen, gaya perilaku konsumen. Yang pertama itu adalah salah satunya adalah faktor budaya. Jadi faktor budaya juga sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor budaya memiliki pengaruh yang luas ke dalam atau mendalam terhadap perilaku pembeli. Jadi faktor budaya ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang mana budaya salah satu ini merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Dan yang kedua adalah subbudaya. Jadi masing-masing budaya terdiri dari subbudaya. Entah itu terdiri dari kebangsaan, keagamaan, kelompok ras, dan wilayah geografisnya. Kemudian yang ketiga adalah kelas sosial. Ini juga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian konsumen. Jadi pada dasarnya semua masyarakat memiliki strata sosial. Sertifikasi tersebut kadang-kadang berbentuk sistem kasta. Jadi sistem kasta ini, di mana sistem kasta ini anggota kasta yang berbeda dibedakan dengan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. Kemudian yang kedua adalah faktor sosial. Jadi faktor sosial ini terbagi menjadi 3, yaitu kelompok acuan, yang kedua kelompok keluarga, yang ketiga adalah peran dan status. Jadi kelompok acuan ini pengaruh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi terhadap keputusan konsumen dalam memilih barang. Dan yang kedua adalah faktor keluarga. Jadi keluarga juga salah satu organisasi atau yang dapat mempengaruhi pembeli atau mempengaruhi maksudnya merupakan organisasi pembeli konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, peran dan status. Jadi peran status ini seseorang berpartisipasi ke dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya. Jadi kedudukannya orang tersebut di masing-masing kelompok tidak dapat diubah peran dan statusnya. Kemudian faktor pribadi. Jadi faktor pribadi ini
kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu perseorangan atau individu. Jadi pada hakikatnya manusia merupakan pribadi yang utuh, mempunyai ciri khas dan sifat-sifatnya sebagai makhluk individu. Jadi faktor pribadi ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah usia, yang mana usia mulai dari bayi sampai ke dewasa, serta sewaktu-waktu merubah gaya hidup dan pola hidupnya, selera tahapan terhadap pakaian, hiburan, dan barang-barang. Juga hubungannya berkaitan dengan usia. Kemudian pekerjaan dan lingkungan ekonomi juga sangat mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah gaya hidup, dan yang terakhir kepribadian dan konsep diri. Jadi masing-masing memiliki pribadi yang berbeda yang mempengaruhi perilaku pembelinya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maur Syukur NIM 18.3300.006 akan memaparkan materi tentang memahami faktor atau variabel psikologis dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Psikologis konsumen adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perilaku konsumen pada seseorang. Psikologi konsumen tercakup penelitian tentang konsumen sebagai pembeli, konsumen sebagai warga negara, serta sebagai sumber data dari pengetahuan perilaku dasar. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pilihan seseorang, yakni yang pertama, faktor motivasi. Motivasi dan teori kebutuhan akan menjadi faktor yang mempengaruhi pengembalian keputusan pembeli konsumen yang tercermin dalam customer behavior-nya. Kebutuhan manusia tersusun dalam sebuah hierarki dari yang paling mendesak sampai yang kurang mendesak. Diurut dari segi kepentingannya, kebutuhan dibagi menjadi 5, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua yaitu faktor persepsi. Persepsi dapat diartikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang berkaitan. Yang ketiga, faktor pembelajaran. Pembelajaran merupakan tahap di mana konsumen memperoleh pengetahuan tentang produk. Apakah produk tersebut memberikan kepuasan atau tidak akan mempengaruhi dalam membeli di masa yang akan datang. Yang keempat, faktor sikap. Definisi sikap konsumen terhadap merek adalah mempelajari kecenderungan konsumen untuk mengevaluasi merek, baik disenangi atau tidak disenangi secara konsisten. Dengan demikian, konsumen mengevaluasi merek tertentu secara keseluruhan dari yang paling jelek sampai yang paling baik. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.